Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pelajaran PAI. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah memegang teguh kebenaran Al-Quran ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe. Oke, juga komennya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ratna Dalena dari guru dari SMKN 21 Jakarta. Nah, bahasan pertama adalah kita akan membahas pengertian iman kepada kitab Allah. Pengertian kitab Allah adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Jika dikaitkan dengan iman kepada kitab-kitab Allah, maknanya adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul dan disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup, petunjuk bagi umat manusia agar meraih kebahagiaan di dunia akhirat. Definisi lain, kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Nah, setiap muslim wajib beriman kepada seluruh kitab Allah ya. Terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Kitab-kitab Allah ada kaitannya satu sama lain. Hubungan Al-Quran dengan kitab lainnya adalah sebagai berikut ya. Nah, 1. Menjadikan saksi tentang kebenaran kitab-kitab Allah sebelumnya. 2. Menjawab dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat para penganut agama. 3. Mengoreksi kitab Allah yang sudah diubah oleh manusia yang ingkar. Nah, di sini adapun kitab-kitab yang diterangkan dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Isinya adalah doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Kedua adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Isinya petunjuk dan cahaya kebenaran. Ketiga adalah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Isi petunjuk dan penerangan. Selanjutnya terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Isinya adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk memberi petunjuk dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa. Nah, di samping kitab-kitab tersebut, Allah juga menurunkan sahifah-sahifah atau lembaran-lembaran yang diturunkan pada Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam yang berisi perumpamaan-perumpamaan, ibarat-ibarat dan suri tauladan. Demikianlah penjelasan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan juga dalam Al-Qur'an surat Al-A'la ayat 18 dan 19 ya. Nah, kedudukan dan fungsi kitab Allah. Pertama, sebagai pedoman manusia dalam hubungan dengan Allah. Kedua, pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan diri sendiri. Juga ketiga, pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Keempat, yaitu pedoman hidup dalam hubungannya dengan alam dan lingkungan juga ya. Nah, fungsi kitab Allah pertama adalah pedoman dalam kehidupan pribadi. Kedua adalah pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga adalah pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah adalah sebagaimana kita ketahui dan meyakini bahwa kitab-kitab Allah diturunkan sebagai petunjuk dan pembimbing makhluk-makhluknya di setiap ruang dan waktu. Nah, ini terdapat pada surat Al-Isra ayat 9 ya. Sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin yang mengerjakan amal soleh dan mendapat pahala yang besar.
Di sini hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Pertama, dapat berbuat sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, membuka cakrawala iptek. Ketiga, tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Keempat, menjadikan kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai rujukannya dalam perundang-undangan. Kelima adalah hidup selamat dunia akhirat. Contoh perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada kitab-kitab Allah itu akan muncul sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab ini yaitu terhadap hal apa sih? Yaitu terhadap hal agama, diri sendiri, keluarga, masyarakat, profesi, dan bangsa serta negara. Nah, ini yang muncul ya jika kita beriman pada Allah dan mau mengamalkannya. Nah, beriman kepada Al-Quran, pengertian Al-Quran dulu ya, adalah sebutan atau nama bagi wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril atau Ruhul Amin. Al-Quran ini adalah kalamullah. Oke, Al-Quran diturunkan secara bertahap ya, kurang lebih 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, ayat pertama turun surat apa? Al-Alaq ayat 1-5, di mana di Gua Hira, tepatnya di Mekah pada tanggal 17 Ramadan ya. Itu ketutup itu. Nah, kedudukan Al-Quran adalah sebagai wahyu Allah yang terjamin keasliannya, sebagai mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai pedoman hidup, dan sebagai korektor dan penyempurna. Nah, isi dan kandungan Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup bagi mereka yang ingin mencapai kehidupan dunia dan akhirat. Ajaran Al-Quran juga begitu luas ya, mencakup aspek kehidupan. Hanya sayangnya banyak umat Islam yang gak mau ngamalin dan akhirnya gagal dan sengsara. Nah, secara garis besar juga isinya mencakup akidah, keimanan, akhlak gitu ya, muamalah, syariah, tarik, dan dasar-dasar atau pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, hari ini sebelum kamu mengatakan kata-kata yang tidak baik, pikirkan tentang seorang yang tidak dapat berbicara sama sekali. Ini salah satu aplikasi kita beriman kepada kitab, yaitu menjaga lisan kita. Alhamdulillah, itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkannya dan menjadi amal soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.